Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Mat Habibie Salam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Untuk itu kita akan langsung buka ya acara ini. Dan nice, ini tandanya acara sudah dimulai. Sebenarnya sih saya lupa aja nih teman-teman. Rekan-rekan sekalian dari Sabang sampai Merauke menonton siaran tundanya, dan tentu saja teman-teman dari kampus tuan rumah. Pertama-tama saya akan mencoba untuk spelling satu-satu ya. Yang pertama, kita bekerja sama dengan ICCN atau Indonesia Career Center Network. Lalu kami juga bekerja sama dengan Google Indonesia, dan tidak ketinggalan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih atas kerjasama dan supportnya yang tiada henti. Terima kasih banyak kepada Mas Menteri dan juga Bapak Jokowi Dodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja kami bekerja sama dengan kampus tuan rumah ya. Kampus tuan rumah yaitu Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, dengan sangat bangga saya persembahkan untuk Anda, inilah dia Ku Bisa Goes to Campus di episode ke-426. Dan kali ini kami hadir dengan mengusung tema Develop Your Personal Branding on LinkedIn. Rekan-rekan sekalian, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kami berharap teman-teman semuanya tidak malu nanti untuk bertanya, karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti, di mana kami juga akan menyediakan 2 buah voucher belajar gratis dari divisi webinar Ku Bisa. Caranya kayak gimana Mas Abi? Caranya sangatlah mudah. Teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik, bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Jadi pastikan untuk membawa semua rasa kepo dan penasaran teman-teman semuanya untuk bisa bertanya kepada narasumber kami nanti. Dan tentu saja narasumber kami pula yang nanti akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenangnya, alias yang mempunyai pertanyaan terbaik, tapi nanti di akhir acara ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya untuk bisa bersabar, karena orang sabar disayang pacar. Waduh. Dan rekan-rekan sekalian, kami juga tidak hanya akan berhenti sampai di situ, tapi kami juga akan menyediakan yaitu e-sertifikat. Insya Allah link e-sertifikatnya akan kami berikan tepat sebelum acara ini berakhir. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Baiklah, rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu saya yang luar biasa. Yang pertama, beliau merupakan seorang perwakilan dari petinggi kampus yang saat ini diamanahi untuk menjabat sebagai Sekjen atau Sekretaris Jenderal dari PPIKUM ya, atau Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, langsung saja dengan sangat bangga saya persembahkan untuk Anda, inilah dia. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Dokter Anda Fatma Watya. Terima kasih Mas Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua yang ikut Zoom ini sehat walafiat dan bahagia. Yang saya hormati para narasumber webinar. Yang pertama ini anak saya, Mbak Pamela Paula Maldini SPD. Namanya super keren ya. Saya baru mendengar nama lengkapnya Mbak Pamela, itu Pamela Paula Maldini. Luar biasa, namanya sangat keren. Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, menerima beasiswa S2 Erasmus Mundus. Ya, ini sedang berada di Jerman saat ini. Tadi sempat berbincang, Mbak Pamela ini asli Malang ya, jadi Arema. Sekarang sedang di Jerman. Kemudian narasumber yang kedua, Mbak Diah Nadiatul Jannah SPD MPD, founder and CEO myflips.com, dan juga public speaking coach @dialogika.co. Ini sudah lama saya mengenal Mbak Nadia ini, dan sekarang posisi Mbak Nadia ini sebagai narasumber utama ya. Yang saya hormati Mas Habibie, host sekaligus moderator terbaik Ku Bisa, yang sangat piawai menemani dan mandu acara kita di setiap webinar Ku Bisa, kerjasama dengan Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Juga yang saya hormati segenap tim dari Ku Bisa dan seluruh peserta webinar yang berbahagia.
Saat ini konsep membentuk suatu personal branding menjadi cara untuk meningkatkan nilai jual seorang individu. Personal branding merupakan proses mengelola skill, kepribadian, dan karakteristik unik dari seseorang, dan kemudian membungkusnya menjadi sebuah identitas yang memiliki kekuatan lebih dibanding orang lain. Personal branding secara tidak langsung telah dibangun oleh seorang individu dari pekerjaan atau profesi yang ia lakukan tanpa ia sadari. Personal branding juga erat kaitannya sebagai suatu identitas yang digunakan orang lain untuk mengingat seseorang. Dalam dunia kerja, personal branding menjadi salah satu tolok ukur dari pihak ketiga, rekan kerja baik atasan maupun bawahan, dalam memberikan penilaian satu sama lain. Dengan demikian, memanfaatkan dan menggunakan personal branding sebagai alat untuk memberikan kesan positif dan menarik orang merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan. Di dalam dunia bisnis pun demikian. Jadi seseorang belum mempunyai personal branding yang kuat. Jika seseorang belum mempunyai personal branding yang kuat, akan sulit bertahan karena khalayak umum akan lebih memilih individu atau brand yang memiliki karakteristik yang kuat. Sadar akan pentingnya personal branding, saudara perlu memperhatikan dengan seksama webinar pada pagi hari ini. Peserta webinar yang saya hormati, saya mewakili Alma Mater Universitas Negeri Malang menyampaikan rasa terima kasih pada Mbak Pamela yang saat ini masih jam 5 di Jerman ya, dan Mbak Nadia yang online dari Jogja. Semoga melalui webinar ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, tak henti-hentinya juga kami menyampaikan terima kasih kepada Kubisa sebagai mitra kerja kami yang tulus, yang telah menjadi mitra terbaik kami. Peserta webinar dan para narasumber yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan selamat berwebinar. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kubisa Gustu Kampus edisi ke-426 dengan tema Develop Your Personal Branding on LinkedIn saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habibi, aku izin share ya. Oke, semoga udah kelihatan screen-nya. Oke, jadi di sesi kali ini aku akan cerita mengenai perjalanan aku dari Malang ke Eropa, lebih tepatnya dari dari Malang, dan juga tips and trick untuk mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus. Jadi ini sedikit mengenai profil aku. Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Pamela Paula Maldini. Aku lulus dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Jadi ini mixture of education and also informatics. Dan aku lulus tahun 2019. Aku masuk di itu tahun 2014. Jadi ada ekstra 1 tahun. Aku lulusnya lama. Nah, itu kenapa? Karena aku ikut exchange study ke Saga University di Jepang selama 1 tahun, dan di situ aku mengikuti exchange study, belajar tentang culture dan bahasa Jepang, kemudian join research dengan supervisor di Jepang, dan kita akhirnya berhasil untuk publish paper di bidang education and informatics. Kemudian sebelum aku exchange ke Jepang di tahun 2018, 2 tahun ke belakangnya, itu aku ikut
internship di kantor HIUM. Pada saat itu kantor HI ini adalah kantor hubungan internasional UM yang biasanya memang membantu untuk proses internasionalisasi kampus. Jadi kita held beberapa agenda atau kegiatan internasionalisasi seperti UMI Camp atau International Camp. Kemudian juga kita menggelar beberapa acara yang bersifat internasional kayak OWALS. Kemudian ya beberapa acara internasional lainnya yang ada di UM dan juga membantu international students di UM. Nah itu aku intern di UM selama 1,5 tahun, berbarengan juga dengan intern di kampus di UM juga, jurusan di pusat informatika, pusat TIK ya kalau nggak salah sekarang namanya. Itu juga waktu itu di HI, direktur HI-nya masih Bapak Yazid dan sekarang Bu Evi, dan saya juga masih hubungan baik dengan kedua direktur tersebut. Terus juga selama kuliah di UM, aku join startup community di Malang yang akhirnya juga setelah aku lulus aku bikin startup di Malang, startup e-commerce. Kemudian itu aku cerita. Gimana? Sorry, kayak ada yang ngomong. Oke, aku lanjut ya. Kemudian setelah lulus di tahun 2019, aku nggak langsung kuliah S2, tapi aku kerja di salah satu education startup company di Jawa Tengah. Itu selama kurang lebih 1 tahun, dan di situ aku sebagai PR, public relation, yang kemudian juga membantu relation antara company ini dengan external partners di Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Jepang. Jadi meskipun aku udah lulus, tetap di bidang kerjanya tetap di sekitaran internationalization gitu. Kemudian setelah 1 tahun aku kerja di education startup company. Kemudian aku balik ke Malang karena waktu itu COVID dan nggak bisa lanjut kerja di Jawa Tengah. Kemudian aku lanjut bikin e-commerce startup company juga di Malang bersama beberapa founder selama kurang lebih 2 tahun. Nah, selama 3 tahun total pengalaman kerja aku merasa aku ingin melanjutkan pendidikan aku lebih ke jenjang yang lebih tinggi, karena aku ngerasa kayak aku butuh ilmu untuk pengembangan diri aku lebih lanjut. Nah, kemudian aku ingat kalau di waktu aku di HIUM itu mereka juga punya banyak informasi mengenai beasiswa di UM, dan orang-orang di HIUM ini keren-keren banget karena most of them mereka lulusan luar negeri. Jadi aku ada keinginan juga untuk lanjut kuliah di luar negeri karena aku melihat orang-orang ini keren banget di HI. Nah, akhirnya aku putuskan untuk mendaftar beberapa program sebenarnya. Jadi aku waktu itu daftar nggak cuma satu aja Erasmus ini, tapi aku juga daftar program yang lain. Nah, alhamdulillahnya aku keterima di program MARIHE, Master in Research and Innovation in Higher Education. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesia Master di bidang inovasi dan riset di pendidikan tinggi. Jadi apa sih MARIHE? Kita singkat aja MARIHE ya, Master of Research and Innovation in Higher Education, karena terlalu panjang. Jadi fokusnya di bidang pendidikan tinggi. Nah, selama aku kuliah aku punya pengalaman beberapa mobility dari satu negara ke negara lain, karena memang ciri khasnya dari Erasmus Mundus itu adalah mobility-nya. Jadi di semester pertama aku kuliah di University for Continuing Education CREMS.
Kemudian semester kedua aku kuliah di Tampere University Finlandia. Kemudian di tengah-tengah antara semester 2 dan 3 itu ada study trip ke Asia. Ada 2 pilihan, ke Cina atau ke India. Kemudian aku dapat dialokasikan oleh konsorsium aku, program aku ke India selama 2 bulan. Jadi aku ngambil 2 modul di situ. Kemudian aku juga kemudian ini yang terakhir, mobility terakhir ke Jerman, spesialisasi in leadership and management in higher education. Jadi spesialisasi di manajemen dan juga kepemimpinan di pendidikan tinggi. Sekarang aku lagi nulis tesis aku mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya di internationalization di Indonesia. Salah satu kebijakan internasionalisasi di Indonesia itu MBKM dan ISMA. Nah, before that aku juga pengen kenalin mengenai Erasmus Mundus. Apa sih Erasmus Mundus itu? Jadi Erasmus Mundus ini adalah program yang di bawah naungannya European Union, dan mereka memang memberikan beasiswa untuk master degree untuk seluruh orang-orang di seluruh dunia. Dan biasanya mereka consist of konsorsia, yang mana satu konsorsia itu terdiri dari beberapa universitas, seperti contohnya yang tadi udah aku perlihatkan. Jadi di sini ada beberapa konsorsianya. Kemudian apa aja sih benefitnya yang didapatkan dari Erasmus Mundus ini? Yang pertama, ini ada dua skema pembiayaan. Yang pertama old scheme yang sekarang aku dapat. Kemudian ada skema baru yang mulai fall tahun ini akan mulai diberlakukan untuk intake yang baru. Nah, untuk benefitnya, yang pertama dapat monthly allowance 1.000 euro dari tiap bulannya. Kemudian travel cost, karena kita mobility dari satu negara ke negara lain, maka kita dapat travel cost itu 2 kali. Ini tipe, jadi dapat 1 kali setahun, jadi 2 kali dalam 2 tahun, yaitu 2.000 sampai 3.000 euro, dan juga installment cost 1.000 euro di awal. Nah, untuk skema yang baru nggak ada 3 cost ini, melainkan di rapel dapat monthly allowance 1.400 euro, tapi nggak ada travel cost atau installment cost. Kemudian kita juga dapat insurance, kita dapat pengalaman mobility more than one country and one university, karena memang itu adalah ciri khasnya Erasmus. International environment and class, yes, di kelas aku kita ada dari 21 mahasiswa, kita berasal dari 18 atau 19 nationalities, which is quite diverse and international. Kemudian kita dapat international networking dengan awardee dan alumni, karena kita juga punya Erasmus Mundus Association, yaitu asosiasi yang menaungi awardee dan alumni, dan biasanya kita memang bentuknya volunteering, dan kita selalu ada yearly meeting atau meeting tahunan, biasa kita sebut Erasmus Mundus Association General Assembly. Kebetulan 2 tahun lalu, tahun lalu aku ikut dapat fully funded MAGA di Portugal. Jadi waktu itu aku juga ketemu dengan banyak banget alumni dan juga student Erasmus ini dari Indonesia. Ternyata banyak banget. Jadi setelah aku cerita dan share dengan teman-teman, ternyata Indonesia itu masuk 10 besar negara penerima beasiswa Erasmus Mundus. Jadi lumayan besar, lumayan banyak anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa Erasmus Mundus. Nah, kemudian pertanyaan yang sering banget ditanyain adalah gimana cara daftarnya? Apakah daftarnya itu untuk dapat beasiswa dan programnya itu apakah daftar ke kampusnya atau daftar kemana? Itu memang kadang membingungkan. Jadi jawabannya adalah daftar langsung ke programnya. Jadi di sini ada satu website yang dimana kalian bisa melihat
daftar lengkap program-program Erasmus Mundus. Nah, di katalog ini bisa dilihat sekarang ini ada 200-an program Erasmus Mundus. Mungkin ini aku screenshot sekitar bulan lalu, mungkin ada program-program baru lagi yang muncul, so bisa dicek aja ke websitenya. Nah, di sini kita menggunakan filter feature-nya yang bisa lebih untuk deep dalam mencari program-program yang kita inginkan. Nah, ada fitur-fitur ini yaitu melalui keywords, country, duration of credits, universities, field of study. Jadi kita bisa mencari program sesuai yang kita inginkan, entah itu kita mau melihatnya berdasarkan negara, berdasarkan universitas, atau berdasarkan field of study. Nah, untuk contohnya adalah ketika ini aku coba search by keyword, aku pakai keyword law. Kemudian ada muncul 4 program Erasmus yang berhubungan dengan law. Ini juga aku coba berdasarkan university. Jadi aku searching universitas aku di Austria, dan ternyata universitas aku di Austria mereka lagi hold beberapa program Erasmus Mundus dalam secara bersamaan, yaitu ada Marihe, kemudian ada Media Arts and Cultures, dan juga ada program lainnya yaitu Transition, Innovation, and Sustainability Environments. So itu bisa kalian explore juga. Kemudian yang lebih pentingnya mengenai katalog ini adalah di mana kalian bisa mendapatkan informasi lebih banyak di website official dari program tersebut. Jadi ini aku kasih tahu di sini. Jadi katalognya kalau kalian ngetik sesuatu and then muncul programnya. Jadi di sini adalah nama programnya. Jadi nama program aku kebetulan Research and Innovation in Higher Education, disingkat Marihe. Kemudian ada official websitenya yang bisa dicek lebih lanjut untuk pendaftaran dan sebagainya. Itu nanti di sini di official website masing-masing program. Kemudian bisa dilihat konsorsium membernya atau mobility-nya ada di negara-negara ini. Seperti yang aku ceritakan, ada Austria, Hungaria, India, Cina, Jerman, dan Finland. Seperti itu. Jadi kemudian apa sih yang bisa kalian lakukan setelah kalian tahu ada list programnya dan juga udah tahu harus kemana? Yang pertama, kalian harus cek websitenya dan website officialnya dan baca informasinya secara seksama. Kemudian cek eligibility kalian, apakah kalian bisa apakah bisa untuk masuk di program tersebut. Syarat-syaratnya harus dicek. Kemudian setelah memang kalian itu cocok dengan programnya, kalian bisa mulai untuk prepare requirements dokumennya. Kemudian take notes of the deadline, karena untuk submitnya biasanya deadline-nya itu kalau bisa jangan mepet-mepet, karena pasti akan ada crash di websitenya atau gimana. So untuk avoid that, kalau bisa submit sebelum deadline. Dan yang terakhir, be proactive and stay curious, karena untuk daftar beasiswa ini bukan sesuatu yang mudah, dan ini it's a journey and you have to enjoy it, you have to pour all of your effort into it. Kalau memang kalian menginginkan program tersebut dan memang merasa S2 adalah panggilan hati, so you have to stay curious and proactive to ask question, karena di tiap program tuh mereka memang punya kontak personnya, jadi tinggal tanya-tanya aja, nggak usah malu, karena kebanyakan orang Indonesia tuh terlalu malu untuk bertanya. Jadi daripada malu bertanya sesat di jalan, mending tanya aja, dan kalian akan dapat informasi-informasi lanjutan yang bakalan bermanfaat untuk kalian pendaftaran. Dan ini ada beberapa resources yang bisa aku share yang menurut aku sangat useful untuk kalian kalau misalkan kalian pengen daftar Erasmus. Dan sekian dan terima kasih. Aku kembalikan ke Mas Habibie. Mungkin nanti di belakang akan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dijawab di akhir, I'm not sure.
So ya, terima kasih atas waktunya dan aku kembalikan lagi ke Mas Habibie. Kenapa sih kita harus belajar personal branding dulu? Oke, Mbak Nadia tadi pagi baru dengerin podcast gitu ya, dan oh iya benar ya, ternyata konsep personal branding seperti ini. Personal branding adalah cara agar kita itu berhenti mengejar uang dan uang yang mengejar kita, gitu ya. Jadi kalau mau teman-teman, uang yang datang ke kita gitu ya, kita tinggal belajar aja. Ya dengan cara apa? Dengan cara tadi salah satunya personal branding. Jadi kita bukan kita nggak mau cari pekerjaan ya teman-teman ya, tapi mempermudah kita mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke, kalau konsepnya adalah seperti itu. Emang sebenarnya kan kadang orang-orang tahu ya personal branding gitu ya, familiar sekali di telinga. Tapi sebenarnya tahu nggak sih maknanya personal branding itu apa gitu ya? Kadang ada juga yang banyak yang keliru antara personal branding, ada juga yang keliru dengan narsistik begitu ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Personal branding itu sebenarnya apa? Personal branding adalah mengenalkan diri kita berupa kemampuan yang dimiliki dan ingin ditonjolkan. Kalau di sini highlight-nya adalah kemampuan. Kemampuan isinya apa aja sih Mbak Nadia? Kemampuan isinya adalah keahlian teman-teman bentuknya ya. Bisa kepribadian, bisa prestasi, dan juga nilai yang lain. Oh, kalau misalkan teman-teman bertanya, Mbak Nadia berarti kalau kita suka foto-foto gitu ya, selfie upload di sosial media, itu personal branding dong gitu. Nah, tidak sepenuhnya personal branding, teman-teman harus tadi bisa membedakannya ya antara personal branding dan juga narsistik. Seperti itu berarti apa? Berarti teman-teman harus membangun sebuah personal branding yang disesuaikan sama dirinya teman-teman. Gimana Mbak Nadia menyesuaikan personal branding yang disesuaikan dengan tujuan hidup dan juga diri kita? Coba kita cari tahu gimana caranya begitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nanti ya setelah acara ini selesai, nggak apa-apa, atau mungkin mau sambil mengingat begitu, nggak apa-apa. Disiapkan catatannya gitu ya, terus ingat-ingat kira-kira hal-hal apa aja sih yang nggak pernah teman-teman lupakan. 20 hal ya, 20 hal nanti teman-teman tuliskan. Kira-kira apa teman-teman sebutkan yang nggak pernah teman-teman lupakan 20 hal itu selama teman-teman hidup sampai detik ini gitu ya. Pertanyaannya Mbak Pamela. Halo Mbak Pamela, saya Fuad izin bertanya. Dulu waktu melakukan to-do list, persiapan dilakukannya sedari atau mulai kapan Mbak? Karena diri saya sekarang semester 4. Selanjutnya untuk untuk Mbak Pamela aja ya. Silakan dijawab Mbak Pamela. Oke, terima kasih M. Fuad atas pertanyaannya. Jadi dulu waktu aku sebelum daftar itu persiapannya 1 tahun sih so far. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 itu udah nyoba daftar, tapi persiapannya kurang, jadi kurang maksimal juga kualitas aplikasinya. Jadi entah itu letter of motivation, essay-nya itu kurang karena waktunya kurang. Nah, kemudian di tahun 2021 itu aku udah mulai mempersiapkan itu 1 tahun ke belakang. Jadi dari aplikasi-aplikasi beasiswa aku sebelumnya itu aku review dan aku revisi kurangnya di mana, dan juga aku nanya-nanya ke beberapa alumni dan juga current students-nya juga. Apa sih yang bisa aku improve dari letter of motivation atau essay-nya. Kemudian dari situ aku mulai sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas application aku. Nah, kenapa bisa setahun? Karena waktu itu aku disambi dengan bekerja, jadi bekerjanya full time, sehingga aku untuk benerin application aku untuk daftar beasiswa itu setelah jam 5 sore. Jadi ya that's why it takes time. Tapi mungkin buat yang masih student mungkin it can take less. Tapi itu dari pengalaman aku, karena aku disambi dengan kerja full time. Jadi bisa dikerjain setelah kerja gitu. Itu sih aku 1 tahun collect beberapa review atau feedback dari orang-orang, kemudian aku perbaiki pelan-pelan. Kemudian juga aku ambil tes IELTS dan belajar IELTS waktu itu. So ya more or less 1 tahun untuk aku persiapan seperti itu.
Sekali lagi saya Ahmad Habibi Salam mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa dan alumni yang sudah hadir ke sini ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan ruang belajarnya, sudah mau berinvestasi waktu dan berinvestasi ilmu di Kubisa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kami. Yang pertama Indonesia Career Center Network, lalu juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Google Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber kami yang sudah hadir di sini, Kartini keren Indonesia. Yang pertama Sekjen PPIKUM Dr. Anda Fatmawati, matur sembah nuwun pisan. Terima kasih banyak Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Pamela Paula Maldini yang saat ini merupakan seorang mahasiswa S2 yang berada di Jerman, salah satu alumni terbaik yang dipunyai oleh kampus tuan rumah UM ya, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Terima kasih banyak Mbak. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada founder dan CEO myvillage.com termasuk public speaking coach dari Dialogika.co Indonesia. Terima kasih banyak Nadia. Terima kasih Dek, terima kasih banyak, sehat-sehat kamu ya di sana ya. Dan rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya acara ini maka berakhir pula perjumpaan kita pada pagi siang hari ini. Saya Ahmad Habib Salam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sini. Ada Mas Aziz, eksekutif produser saya, dan juga ditemani oleh Mbak Nadia, produser eksternal kita ya, mantan punggawanya Kubisa juga. Dan saya juga mewakili atas nama Mas Aceh, master control saya yang sedang berada di Bandung untuk menjalani perkuliahan S2-nya di Telkom University. Untuk itu saya Ahmad Habib Salam bersama Bu Fatma, bersama Mbak Pamela dan juga Mbak Nadia Moni junut pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh tempo. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye. Silakan Master Control.